Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah, yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Islam Rahmat TV, ngaji api Islam Bung Karno di bulan suci Ramadan. Dan tentunya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga menjadi harapan dan doa kita semua kepada seluruh sahabat Islam Rahmat TV di seluruh penjuru tanah air. Sebagaimana khutbah Rasulullah SAW bahwa di bulan suci Ramadan, malam-malam di bulan suci adalah malam-malam kemuliaan. Hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan juga hari-hari yang mulia. Dan bagaimana yang terpenting adalah kita mengisi malam-malam dan hari-hari itu dengan kebaikan, dengan nilai-nilai yang positif. Terutama adalah ngaji api Islam bersama Bung Karno. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yakni Kiai Haji Zuhairi Misrawi atau Gusmis, cendekiawan NU yang sangat terkenal. Dan beliau akan nanti menyampaikan paparannya, dan tentunya kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan beliau ngaji api Islam bersama Bung Karno. Tema malam ini yakni Islam sebagai agama yang toleran. Hari ini dan konteks situasi bangsa kita, ada beberapa pemahaman pandangan Islam di tangan Osama bin Laden menjadi agama yang penuh dengan kekerasan, agama terorisme. Islam di tangan Bung Karno menjadi agama yang toleran. Kita sering membaca, dan tentunya seluruh kaum muslimin dan muslimat, teman-teman milenial di seluruh penjuru tanah air sudah pernah membaca dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Bung Karno mengatakan bahwa marilah kita bertuhan semua, kita mengamalkan ajaran Tuhan, dan bagaimana kita beragama secara kebudayaan, beragama secara keadaban. Nah, nanti Gusmis akan memaparkan dalam malam-malam di bulan suci Ramadan, khususnya malam ini, tentang Islam sebagai agama yang toleran. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Gusmis ini sangat segar dan sangat penuh dengan optimisme memandang Islam ke depan, dan tentunya bagaimana kita sebagai yang muda untuk mendengarkan beliau. Jadi begini, Gus, bagaimana menjawab satu pandangan dari katakanlah umat Islam? Bung Karno ini kan jelas, sesi pertama sebagaimana Gusmis sampaikan, Bung Karno ini mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan maknanya yang mendalam. Apa yang kemudian menjadi satu motif Bung Karno, kemudian Islam itu baginya, bagi Bung Karno itu sebagai agama yang toleran, Gus, dengan bangsa yang penuh dengan ragam komunitas, ragam etnis, ragam suku dan budaya, Gus. Silakan. Jadi gagasan besar Bung Karno itu sekali lagi adalah Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, mengadili dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kita akan mencapai ketiga ini kalau kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu perangkat gagasan, pikiran, terutama yang bersumber sekali lagi dari Al-Quran. Karena kita akan membedah pikiran-pikiran keislaman Bung Karno yang kita kenal dengan api Islam. Nah, Bung Karno ketika menghadapi masa-masa sulit di dalam memimpin, bagaimana
situasi politik yang penuh gejolak pada waktu itu, Bung Karno selalu mengatakan kita membutuhkan political solution, solusi politik. Tetapi apa yang disebut dengan solusi politik oleh Bung Karno itu menarik, karena solusi politik yang dimaksudkan itu bukan kompromi politik, tetapi justru Bung Karno mengingatkan kepada kita semua untuk menggali nilai-nilai yang inherent dalam setiap ajaran agama kita. Tentu kita umat Islam harus merujuk kepada Al-Quran tadi itu. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu spiritnya adalah membangun peradaban. Maka Bung Karno mengatakan Islam adalah agama yang toleran. Bahwa konsekuensi dari Islam sebagai agama yang toleran, maka umat Islam harus menjadi bagian dari solusi kebangsaan. Ketika terjadi gejolak politik, ya, perbedaan pandangan politik, mungkin adalah konflik politik, maka kita umat Islam harus menjadi bagian dari solusi masalah kebangsaan ini. Maka kemudian Bung Karno mengutip sebuah ayat, ini menarik sekali, ayat Al-Quran yang dikutip oleh Bung Karno, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Nah, begini Bung Karno ingatin pada kita ini sebagai bangsa, kita harus terus berjalan di jalan Allah. Dan jalan Allah itu adalah jalan kebenaran, jalan kebangsaan kita. Bahwa Bung Karno selalu mengingatkan Indonesia itu adalah rahmat Allah. Maka dalam pembuka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia itu adalah rahmat Allah. Indonesia itu salah satu jalan Allah. Maka Indonesia sebagai jalan Allah, jalan Tuhan, kita harus bersatu padu untuk menjaga Indonesia ini selalu kompak, rukun, guyup, dan kemudian wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Sebab kalau kita terpecah belah, maka kemudian ada pihak dari luar yang ingin memanfaatkan situasi politik. Seperti yang sering saya katakan, apa yang terjadi di Timur Tengah. Ketika misalnya Libya Barat dan Libya Timur berkonflik, maka apa yang terjadi? Akan ada intervensi dari luar. Ketika sudah terjadi intervensi dari luar, apa yang terjadi di Libya sekarang? Itu amburadul. Mereka bahkan konflik sesama satu bangsa itu ya. Misalnya antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Ketika mereka tidak mampu memecahkan masalah dalam negeri mereka, yang terjadi apa? Intervensi dari asing, sehingga situasinya semakin buruk. Di Syria yang terjadi sekarang, ketika terjadi konflik antara rezim Bashar al-Assad dengan pihak oposisi, apa yang terjadi? Intervensi, ISIS masuk, hancurlah Syria. Irak juga, negeri 1001 malam. Saya bercerita semua negara ini karena saya sudah datang dan saya melihat langsung. Di Irak apa yang terjadi ketika berbagai kelompok-kelompok politik di dalam berkonflik? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eksploitasi dari negara-negara asing. Maka Bung Karno mengatakan kepada kita, kalau kita yakin Islam sebagai agama kita, mari kita berpegang teguh kepada jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan di mana kita semua itu harus kokoh, harus solid, harus berdaulat secara politik, harus mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan jangan tercerai-berai. Jadi sebenarnya Bung Karno ingin mengingatkan kita umat Islam, wahai umat Islam, kalau seandainya kamu merenungi substansi kandungan Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan begitu banyak inspirasi untuk kemajuan bangsamu.
Jadi jangan sampai Al-Quran itu hanya dijadikan hiasan. Ada satu ungkapan dari ulama, Al-Qur'anu fi wadin wal masail al-istimaiyah atau wal masail al-insaniyah fi wadin ukhra. Jadi Al-Quran di satu lembah, persoalan-persoalan sosial, politik di lembah yang lain. Sehingga seolah-olah kita tidak punya tanggung jawab terhadap agama kita. Maka salah satu ciri khas dari Islam Indonesia, saya kira sejak Wali Songo dan pada zaman Bung Karno dan zaman sekarang, alhamdulillah kita masih mempunyai dua ormas terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang mampu menerjemahkan pentingnya ukhuwah. Ukhuwah itu, karena bagaimanapun ukhuwah itu kan jalan Allah. Bagaimana kemudian para ulama NU merumuskan 3 model ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kita umat Islam ini harus wa'tasimu bihablillah. Kita ini memberikan contoh. Jadi antar sesama muslim tidak boleh cakar-cakaran karena perbedaan mazhab fikih, karena perbedaan paham dan keyakinan. Kita ini berbeda mazhab, tetapi kita ini sama-sama muslim. Maka ukhuwah Islamiyah. Nah, lalu kemudian apa? Lalu kemudian kita terjemahkan dalam konteks kebangsaan, maka kemudian lahirlah ukhuwah wataniyah. Itu yang disebut dengan Bung Karno wa'tasimu bihablillah, bahwa kita sebagai umat Islam yang lahir dan besar di negeri tercinta ini harus membangun persaudaraan kebangsaan. Ingat, kita tidak sendirian. Ada umat Kristiani, ada umat Katolik, ada umat Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan di negeri ini. Maka persaudaraan keislaman kita ini untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan. Tetapi tidak cukup, karena Indonesia hidup dalam taman sarinya dunia, kata Bung Karno. Maka kemudian para ulama merumuskan ukhuwah insaniyah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Jadi Islam agama yang toleran itu dalam rangka memperkokoh kebangsaan dan kemanusiaan kita. Nah ini kalau begitu sudah mengutip dari Imam Ali, an-nasu simfani imma akhun laka fid dini aw nadirun laka fil khulq. Manusia itu ada dua, kata Imam Ali, bahwa manusia itu mungkin saudara dalam satu agama, tetapi juga jangan lupa mungkin kita semuanya saudara sebagai umat manusia. Nah, Islam agama yang toleran itu pada akhirnya membawa keberkahan, membawa kemaslahatan untuk negara, untuk negeri menjadi ukhuwah wataniyah, dan membawa keberkahan bagi peradaban dunia. Lalu kemudian setelah itu Bung Karno dalam Islam sebagai agama yang toleran mengutip tentang sosok Rasulullah. Di dalam banyak pidato-pidato dan tulisan-tulisan. Maka ketika Bung Karno melakukan haji dan berziarah ke makam Nabi, Bung Karno sebelum menuju makam Rasulullah itu dengan berjalan menundukkan, berjalan kayak merangkak menuju makam Rasulullah. Ditanya oleh raja, kenapa Bung Karno seperti itu menuju makam Rasulullah? Kata Bung Karno, saya sedang berjalan menuju sosok yang agung, yang telah menginspirasi bagi pembebasan manusia, yang telah berjasa bagi pembangunan peradaban dunia. Maka di dalam banyak ceramah-ceramahnya Bung Karno sangat mengagungkan Rasulullah. Karena kata Bung Karno, salah satu ajaran Rasulullah adalah cinta. Bagaimana umat manusia itu dalam dirinya tumbuh rasa cinta, cinta pada sesama, saling mengampuni. Maka kemudian dalam pidato 1 Juni Bung Karno mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah ya cinta. Dalam bahasa Ibnu Arabi, ad-dinu hubb al-hubbu dini wa adinu bidinil hubb, bahwa cinta adalah agamaku dan aku beragama dengan agama cinta. Lah itu sebenarnya yang diinginkan oleh Bung Karno. Bagaimana Rasulullah membangun peradaban itu dengan cinta. Ketika Rasulullah dari hijrah dari Mekah ke Madinah, ini orang yang lupa. Orang hijrah itu bukan
belum tahu Islam. Betul. Orang yang sedang hijrah itu sudah mengerti Islam semua. Ketika Rasulullah bersama para sahabat hijrah dari Mekah, itu bukan nggak ngerti Islam. Mereka sudah as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Jangan salah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu bukan belajar Islam, tapi membangun peradaban. Jadi kalau orang baru belajar Islam itu bukan hijrah namanya. Ya mau baru belajar Islam. Orang yang hijrahnya Rasulullah itu ke Madinah membangun peradaban. Apa yang bang? Ya peradaban cinta. Tidak membangun peradaban kekuasaan. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, lalu Rasulullah ditawarkan oleh Jabir al-Ansori untuk membangun istana. Karena Jabir ini dan terutama juga Utsman bin Affan adalah orang konglomerat, orang kaya, dan ingin menghadiahkan rumah bagi Rasulullah untuk membangun satu istana. Tapi Rasulullah menolak. Rasulullah justru membangun apa? Membangun keteladanan. Apa ini? Rasulullah membangun rumahnya yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu sangat sederhana. Lalu kemudian Rasulullah ketika datang ke Madinah, Rasulullah ajarannya satu, tersenyum. Penuh senyum, penuh cinta. Lalu kemudian ternyata ajaran Islam ini ajaran cinta. Lalu kemudian Madinah menjadi salah satu contoh dari peradaban baru umat manusia. Nah ini yang kata Bung Karno, mestinya kita umat Islam ini meneladani Rasulullah sebagai sosok agung yang menjadikan cinta sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat. Nah Indonesia, kata Bung Karno, membutuhkan keteladanan Rasulullah supaya kita tidak egois, tidak fanatis. Maka ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah saling menghormati, saling menghargai, tidak egois dan tidak fanatis. Karena Rasulullah menentang fanatisme yang berlebihan, terutama dalam beragama itu. Luar biasa dan sangat inspiring yang disampaikan oleh Gusmis. Ini mengingatkan kita semua bahwa ternyata Bung Karno itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model, sebagai panutan, sebagai katakanlah tokoh sentral dari kehidupannya. Kita tahu tadi bahwa negara Madinah ini menjadi inspirasi besar Bung Karno untuk bagaimana membangun bangsa ini yang ragam suku, agama, aliran kepercayaan dan lain sebagainya. Ya karena Bung Karno sekali lagi dalam tulisan-tulisan di masa mudanya, Bung Karno memang mengambil inspirasi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai bagian dari bagaimana membangun peradaban Indonesia. Karena bagaimanapun Islam itu sebagai sumber nilai yang di dalamnya disebutkan oleh para ulama, al-Islamu bahrun qa'ruha la yudrok atau qa'ruha la tudrok. Bahwa Islam itu sebagai samudra yang kedalamannya, yang keindahannya itu kita tidak tahu. Artinya apa? Semakin kita gali Islam itu, maka Islam itu akan menjadi inspirasi bagi peradaban. Nah ini yang kemudian kita lupa. Bagi sebagian orang, Islam itu hanya dianggap sebagai alat untuk menebarkan kekerasan seperti tadi kelompok-kelompok teroris. Itu kan sangat disayangkan sekali. Apalagi ada yang menggunakan Islam untuk menebarkan kebencian dan hoax. Itu bukan ajaran Islam dan itu bukan seperti yang digambarkan oleh Bung Karno. Kalau kita dengarkan tadi kan betapa luar biasanya ayat-ayat yang diungkapkan oleh Bung Karno, ayat-ayat yang betul-betul memberikan satu jalan pemikiran. Kalau bahasa Bung Karno, political solution, solusi politik bagi kebangsaan kita. Bahwa kalau kita ini betul-betul hidup toleran, ya guyup, saling menghormati, saling menghargai, membangun persaudaraan, maka jalan menuju kemajuan, jalan menuju Trisakti itu bukan hanya isapan jempol. Kita akan betul-betul mencapai
tujuan itu. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia, dan kita umat Islam sebagai bagian terbesar Republik ini harus mengambil peran itu. Dan karena itu Bung Karno sangat dekat dengan NU dan Muhammadiyah, karena Bung Karno sadar betul bahwa kedua ormas ini merupakan salah satu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk negeri ini, karena dua ormas ini mampu memahami dan menerjemahkan Islam dalam konteks kebangsaan. Bahwa kita boleh berbeda antara NU dan Muhammadiyah, tetapi ketika menanggapi masalah ekspor beras, impor beras, kita sepakat menolak impor beras. Bahwa ketika ekspor benur, semua kedua ormas ini menolak ekspor benur, ya kan, lobster gitu. Jadi bahwa kita sudah punya pengalaman sejarah yang panjang, dan tetapi jangan lupa bahwa kita harus menjadikan Islam sebagai agama toleran. Titik poin besar yang disampaikan Gus Mis ini relevan ya dengan konteks kekinian, dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Ini kan legacy yang luar biasa, Gus. Nah, satu hal yang kadang-kadang kita lupakan adalah terkini ada satu katakanlah perkembangan, Gus. Tadi dengan Gus Mis bilang bahwa di tangan kelompok-kelompok yang katakanlah memahami Islam yang kurang tepat, ini Islam menjadi kekerasan, Gus, menjadi alat ya untuk katakanlah memecah bangsa. Padahal kita tahu Bung Karno ini kan sudah memberikan satu fondasi besar dengan ragam budaya, agama, ini bangsa ini bersatu kuncinya, Gus. Tinggal bagaimana mengamalkannya, bagaimana juga mempertahankan Republik ini jangan sampai pecah. Dengan pengalaman Gus Mis ini coba ditajamkan kembali, Gus. Untuk kaum muslimin di bulan Ramadan ini kan bagaimana kita harus memperkuat kembali ya tadi, Gus, ukhuwah insaniyah, basyariyah dan sebagainya. Dengan cara apa, Gus? Iya, yang pertama kita harus yakin bahwa Indonesia itu adalah hablullah, itu jalan Allah. Indonesia ini merupakan rahmat Allah. Kita harus atur ya, kita harus punya kesadaran itu. Kesadaran, Gus. Kalau kita sadar bahwa ini adalah jalan Allah, Indonesia adalah hablullah, maka kita akan berjalan pada satu tujuan yang sama, pada titik yang sama. Bahwa ya inilah Indonesia yang beragam, dan mari kita jaga keragaman kemenyebukan yang ada di Indonesia ini. Dan yang kedua, jangan kita mau dipecah belah karena perbedaan politik, ya kan? Seperti di dalam momen Pilpres 01-02, bagaimana kita melalui masa-masa kritis di dalam pilkada, di dalam pilpres. Ini yang kemudian kita lupa, seolah-olah ada politik identitas, ada merasa pihak-pihak yang dizolimi. Coba kita lihat seluruh pemimpin Republik ini semuanya Muslim, masjid-masjid berkumandang, azan-azan kita dengarkan, sholat jamaah penuh di bulan Ramadan, mal-mal masih penuh. Semua aspirasi umat Islam diakomodasi. Tetapi ada pihak-pihak yang selalu bermain di air yang keruh, ingin membenturkan seolah-olah umat Islam dizalimi. Bahkan ada yang menggambarkan antara Musa dan Fir'aun, itu kan betul-betul sangat aneh sekali. Apa yang terjadi di Republik ini sebenarnya jauh lebih baik jikalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, seperti yang saya katakan tadi, Libya, Yaman, Syria, dan Irak, dan Mesir. Kita jauh lebih baik karena kita punya bapak bangsa seperti Bung Karno yang mengingatkan bahwa Indonesia adalah rahmat Allah, Indonesia adalah hablullah, adalah jalan Allah. Maka kalau kita berbakti kepada negeri, berbakti kepada Indonesia, maka sungguhnya kita berbakti kepada jalan Allah. Maka oleh karena itu sekali lagi kita harus
bersatu, harus hidup rukun, harus hidup toleran di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana caranya? Sederhana, adalah meneladani Rasulullah. Karena bagaimanapun Rasulullah menghendaki agar kita itu betul-betul menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, penebar kasih, cinta. Pada siapa? Apakah hanya untuk orang Islam? Tidak. Rahmatan lil alamin, bahwa rahmat bagi seluruh semesta alam. Maka kalau kita meneladani Rasulullah, ya kita betul-betul toleran kepada siapapun. Zero enemy, tidak ada musuh sama sekali. Di dalam bayangan Bung Karno, kita itu betul-betul bersaudara. Sesama Muslim jangan cakar-cakaran. Ukhuwah Islamiyah harus kita bangun sangat baik. Apapun mazhab dan pahamnya, mari di bumi Indonesia ini kita penuh cinta di antara semua Muslim. Sesama warga bangsa dengan umat agama-agama yang lain, kita juga harus punya ukhuwah wataniyah. Lalu kemudian di dalam ruang lingkup dunia kita juga punya ukhuwah insaniyah. Maka kemudian pikiran-pikiran dari Kiai NU tadi soal persaudaraan itu betul-betul disambut oleh Bung Karno. Jadi pikiran Bung Karno yang luar biasa ini kemudian diperkuat oleh NU dan Muhammadiyah, kemudian menjadi kekuatan besar di negeri ini yang sekarang kita rasakan manfaatnya. Bahwa alhamdulillah kita sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai momen-momen kritis di republik ini, terutama di saat perhelatan-perhelatan politik, baik pilkada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Kenapa? Karena Islam sebagai agama yang toleran itu mendarah daging di Indonesia. Dia kokoh, mewarnai cara berpikir dan tindakan kita dalam berbangsa. Ini yang harus dijaga, dan generasi muda seperti kita harus terus menyampaikan pikiran-pikiran Bung Karno ini tentang api Islam supaya dia abadi. Maka kita di Islam Ramah TV punya program ngaji api Islam Bung Karno supaya pikiran-pikiran ini terus dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Karena bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan pikiran-pikiran dari para pendiri bangsa kita, dari kiai-kiai kita semua. Good point yang menarik ya, dari Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Dan saya sampaikan kepada seluruh sahabat Islam Ramah TV, satu buku beliau yang saya ingat ya, kita temanya kan Islam sebagai agama toleran. Beliau ini penulis Al-Quran sebagai kitab toleransi. Ini penting diketahui bahwa buku ini adalah hasil sebuah renungan ya, pencapaian intelektual dan amaliyah ya. Jadi beliau ini sangat expert. Ada satu poin penting yang saya tulis dari Gusmis, bahwa saya juga baru sadar, terutama mungkin baru ngeh saya, bahwa Indonesia ini adalah jalan Allah, rahmat Allah. Nah, kesadaran itu harus dipompakan kepada. Nah, itu bahasa Bung Karno itu. Bahasa Bung Karno. Bahasa Bung Karno. Itu bahasa Bung Karno. Indonesia itu takdir Allah, rahmat Allah, jalan Allah, yang kemudian menjadi pembukaan undang-undang dasar kita atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini bahwa Bung Karno bukan katakanlah individu yang nggak ngerti agama. Iya. Kalau kita sadar rahmat Allah, jalan Allah itu, maka kita akan terus berjuang untuk Indonesia Raya. Oke. Dan kepada seluruh sahabat Islam Ramah TV, ada satu juga renungan dari Bung Karno. Ternyata Gus, tanggal 17 Agustus itu diproklamirkan bangsa kita di bulan suci Ramadan, Gus. Betul. Dan ini sangat mistik. Itu juga ada kaitannya dengan rahmat Allah, dengan jalan Allah tadi. Itu nanti akan kita bahas juga. Siap. Jadi Bung Karno selalu mengatakan itu. Betul. Jadi bahwa sangat menarik Islam di tangan Bung Karno, di pikiran Bung Karno, kemudian menjadi satu landasan bernegara dan berbangsa. Dan negara ini bukan berdasarkan agama, Gus. Betul. Negara Pancasila. Yeah. Negara yang harus kita jaga dengan apa yang disampaikan Gus Mis tadi, dengan ukhuwah, persaudaraan. Ini mengingatkan kita kepada khutbah Rasulullah SAW di
bulan suci Ramadan, ya ini memperkuat persaudaraan. Kalau bahasa Gusmis tadi, bagaimana kita jangan terpecah belah, persatuan. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Ya, Bung Karno mengutip Al-Quran. Jadi bagaimana ayat Al-Quran di tangan Bung Karno itu menjadi inspirasi untuk memperkuat keindonesiaan kita. Baik, oke, terima kasih. Dan tentunya yang disampaikan Gusmis menjadi renungan kita dan menjadi amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah sesi ketiga akan kita lanjutkan ngaji Api Islam bersama Bung Karno, Api Islam Bung Karno, dan ini menjadi juga renungan kita bersama di bulan suci Ramadan, bagaimana mengamalkan Islam di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan seluruh anak bangsa. Tentunya bagaimana kita mengedepankan Islam sebagai agama toleran di tengah zaman yang sangat penuh dengan katakanlah kecepatan, zaman yang penuh dengan intoleransi. Kita ingat kembali legasi dari Bung Karno. Terima kasih Gusmis atas waktu dan pencerahannya. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali season 3 ngaji Islam Bung Karno. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.